Nah, terus ini ada yang biasanya disebut dengan mandibular block. Nama lainnya adalah inferior alveolar nerve block. Nah, ini yang lebih tepat ya namanya sebenarnya IANB. Nah, ini ya disebut mandibular block, tetapi istilah ini kurang tepat. Ini merupakan teknik yang paling sulit buat dokter gigi biasanya. Dan teman-teman pasti juga ngerasain ya, kalau yang udah pernah ngelakuin di pasien, kegagalannya lumayan tinggi. Nah, nervus yang teranestesi banyak ya, ini kalau kita lihat kuning-kuningnya banyak banget. Dilihat aja semuanya di bagian lingual kena satu sisi. Kalau yang bukal cuman dari insisif sampai premolar aja. Ingat ya, kalau yang bukal dari insisif sampai premolar aja. Karena yang dianestesi adalah nervus alveolaris inferior, nervus incisivus, nervus mentalis. Nah, ini yang penting. Ini ya, nervus mentalis kan keluar lewat sini tuh. Terus inervasi ke sini-sini kan. Nah, makanya yang kena cuman sampai premolar doang, bagian bukalnya. Molar nggak dapat, gitu ya. Ini biasanya dipakai kalau misal kita mau melakukan pencabutan di beberapa area. Jadi kalau satu gigi aja biasanya kita pakai yang infiltrasi lokal aja udah cukup. Jadi infiltrasi lokal di bagian bukal, satu lagi ditambahin di bagian lingual. Biasanya begitu udah bisa. Ya, tapi kalau misal kita perlu 2 gigi, 3 gigi atau lebih ya, bisa pakai ini, inferior alveolar nerve block. Nah, cuman biasanya kita diajarinnya memang pakai yang mandibular block ini, karena dari ini ya jurnal dia bilang kalau di pasien dewasa itu kalau kita pakai infiltrasi lokal biasa itu biasanya hasil anestesi itu nggak terlalu kuat gitu loh. Karena mandibula, teman-teman kan pasti tahu mandibula itu dia lebih tebel kan tulangnya daripada maksila. Nah, jadi kalau kita injeksi pakai infiltrasi lokal, biasanya efek anestesinya kurang adekuat, kurang cukup. Beda kalau misalnya di pasien anak. Kalau pasien anak kan dia mandibulanya masih tipis tuh tulangnya. Jadi dipakein mandibular block aman-aman aja. Udah cukup ya. Kalau pakai infiltrasi lokal maksudnya. Infiltrasi lokal aman-aman aja. Nah, kalau di pasien dewasa biasanya cenderung pakai IANB ini ya karena kondisi tulang tulang mandibula itu kan dia lebih kortikal ya, lebih kompak kan tulangnya daripada maksila. Kalau maksila kan tulangnya spongius ya sifatnya. Nah, makanya dia butuh dilakukan mandibular block. Ini dicatat ya. Jadi supaya kan nanti kalau ditanya alasannya ngerti. Ya meskipun biasanya secara klinis di prakteknya itu banyak juga yang melakukan ya pakai infiltrasi lokal aja cukup. Gitu ya. Jadi ya preferensi lah sama dievaluasi ya apakah cukup kalau pakai infiltrasi lokal dulu. Yang teranestesi semuanya ini ya di lingual berarti termasuk dasar mulut, lidah ya. Kalau lidah berarti bagian 2/3 anterior. Yang belakang ini nggak kena. Dilihat ya, nggak kena ya. Yang belakang ya. Berarti cuman yang 2/3 anterior. Terus mukosa dasar mulut, satu sisi. Ya, terus mukosa lingual, semuanya kena satu sisi. Kemudian bibir, satu sisi. Dagu, satu sisi juga kena. Kalau misalnya teman-teman hafal nervus yang teranestesi, pasti teman-teman bakal hafal anestesinya itu bekerja di daerah mana aja. Karena kan misal di sini mentalis, berarti bibir kena, dagu kena sebelah kanan doang, terus sebelah kiri doang. Bisa hafal. Kalau saranku, hafalin nervus yang teranestesi. Biasanya sebelum perawatan itu sama dosen kita sering ditanyain, anestesinya pakai apa? Kamu cabut gigi berapa? Anestesinya pakai apa aja? Nervus yang teranestesi apa aja? Itu kalau di Brawijaya biasanya ditanyain ya sama dosennya sebelum kita mulai perawatan, sebelum kita mulai tindakan ke pasiennya. Jadi dihafalin ya, jangan lupa-lupa ya. Pokoknya intinya kalau inferior alveolar nerve block ini ya semua nervus yang masuk lewat kanalis mandibularis itu teranestesi. Jadi dari pangkalnya situ, begitu juga sama cabang-cabangnya semuanya, entah itu alveolaris inferior, lingualis, mentalis, semuanya ke anestesi.
Lanjut, indikasinya perawatan beberapa gigi dalam satu kuadran. Nah, jadi kalau hampir semuanya satu kuadran bisa pakai ini. Ya, biar kita anestesinya nggak satu-satu, nggak kebanyakan ya. Kemudian anestesi jaringan lunak bukal, terutama yang posisinya anterior dari foramen mentale. Ya, ini tadi ya, yaitu dari P2 sampai incisifus. Dan kontraindikasinya kalau ada infeksi dan peradangan akut sama ya. Nah, cuman dia kelebihannya satu injeksi bisa memberikan anestesi, area anestesi yang luas ya, karena banyak banget tadi kan yang ke anestesi ya, yang kuning-kuning tadi. Jadi mantep lah ini anestesi ini bisa dapat semuanya gitu. Kekurangannya, nah ini yang tidak cocok untuk prosedur lokal. Kalau kita cuma butuh satu gigi doang ya nggak usah. Makanya tadi aku bilang biasanya pakainya yang infiltrasi lokal aja. Tuh, kasihan ya pasiennya ya. Nah ini yang sering dikeluhin pasien, anestesi lingual dan bibir bawah itu biasanya sering dianggap gak nyaman sama pasiennya. Biasanya pasiennya tuh ngomong, kok bibirku kayak ini ya, tebel ya. Lidahku kok juga kayak gak kerasa apa-apa. Nah itu biasanya dikeluhkan pasien. Ya jadi rasanya tuh kayak orang stroke gitu loh, tahu nggak? Ya kan stroke kan satu sisi terus kerasa tebel gitu kan. Nah sama, rasanya kayak orang stroke itu, makanya pasien biasanya mengeluh kerasa kayak gitu. Nah itu makanya kita perlu edukasi ya, bahwa memang bibir dan lidah ini adalah salah satu area yang teranestesi. Jadi biar pasiennya nggak panik, kenapa nih bibirku kok jadi gini gitu. Apa lumpuh aku? Kadang-kadang kan ada yang begitu kan, takut dia lumpuh atau gimana kan. Jadi dijelaskan ke pasien.